Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Halo, perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan materi penyimpangan nilai-nilai Pancasila di era globalisasi. Perkenalkan, saya Sarlangga dengan NIM 06221005. Dan saya Bimo Sora Lesmana, NIM 13221030. Saya Dia Maria Burumanik dengan NIM 13221002. Saya Aditya Ryuki Syahwal dengan NIM 13221058. Dan saya Zaki Hakim Putra Paninding dengan NIM 13221009. Teman-teman tahu tidak apa itu globalisasi dan contoh penyimpangan nilai-nilai Pancasila terkait era globalisasi? Globalisasi sendiri memiliki ketergantungan baik dari seluruh dunia maupun antar budaya. Biasanya globalisasi terjadi di bidang politik, lingkungan, budaya, dan sosial. Setelah itu sering terjadi di bidang kita nih, masyarakat atau anak remaja. Baik kan kita biasa main bersosial media, pasti ada dong itu terjadi era globalisasi antar kita, misalnya kita dari orang Indonesia dengan orang luar. Setelah itu ada contoh penyimpangan nilai-nilai Pancasila yang terjadi di sila ke-1. Contohnya itu radikalisme. Radikalisme itu biasanya kan penolakan atau dia menolak tentang agamanya sendiri. Lalu, penyimpangan nilai Pancasila sila kedua, contohnya yaitu seperti pergusuran rumah rakyat secara paksa. Nah, penyebab tindakan ini nih biasanya dikarenakan pemerintah itu ingin membangun proyek pemerintah. Nah, kenapa kok? Padahal pemerintah ini kan niatnya kan baik ya untuk membangun sebuah bangunan untuk pemerintah. Tapi kenapa bisa menyimpang sila kedua? Nah, karena biasanya penggusuran rumah secara paksa ini biasanya itu dilaksanakannya tanpa ada relokasi pembangunan di perumahan yang layak tempatnya gitu. Nah, jadi untuk orang-orang itu tidak nyaman untuk tinggal di tempat seperti itu, dan juga kadang-kadang kompensasi itu tidak adil. Jadi padahal sebenarnya sila kedua ini nih mengajak kita untuk adil gitu pada sesama manusia. Tentunya hal-hal ini tuh biasanya bahkan menekankan warga-warga yang ekonominya rendah, dan juga jadinya mereka tidak bisa bertahan hidup di Indonesia seperti ini. Nah, contoh-contoh kasusnya itu biasanya ada di Bekasi tahun lalu 2019. Kemudian salah satu penyimpangan yang melanggar sila ketiga yaitu Organisasi Papua Merdeka atau biasa kita sebut OPM. Organisasi Papua Merdeka ini merupakan sebuah gerakan nasionalisme separatisme yang berdiri sejak tahun 1965 sampai sekarang. Organisasi Papua Merdeka ini bertujuan untuk memisahkan tanah Papua dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tujuan yang pertama yaitu membentuk negara sendiri. Ya, selanjutnya ada penyimpangan dari sila keempat. Sila keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Pada penyimpangan sila keempat ini, contoh kasusnya adalah pencurian kakao dengan harga 2.000 dan satu buah semangka. Dalam kasus ini, pelaku ditahan selama 2 bulan dan diancam penjara selama 5 tahun. Beda halnya dengan para pejabat kita yang telah memakan uang rakyat. Mereka hanya di penjara selama 1-2 tahun. Hal itu merupakan salah satu penyimpangan dari sila keempat, yaitu tidak adanya kebijaksanaan dalam hukum. Ironisnya, negara kita merupakan negara hukum, tetapi hukum yang berlaku Indonesia adalah tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Penyimpangan Pancasila pada sila kelima. Contoh penyimpangan Pancasila pada sila kelima yaitu di tempat umum, yang terjadi di tempat umum pada rumah sakit. Nah, itu terjadi diskriminasi atau perbedaan perlakuan dari pihak rumah sakit kepada pasien yang ingin berobat di rumah sakit. Nah, biasanya hal tersebut terjadi pasien yang kurang mampu itu diperlakukan seenaknya, sedangkan pasien yang kaya itu diperlakukan secara istimewa. Setelah pemaparan dari penyimpangan nilai-nilai Pancasila pada era globalisasi, selanjutnya adalah bagaimana sih cara kita untuk mencegah perilaku penyimpangan nilai-nilai Pancasila pada masa era globalisasi sekarang, yaitu dengan cara pembangunan karakter serta pendidikan kewarganegaraan, di mana kedua hal itu merupakan hal penting untuk mencegah kita dari perilaku penyimpangan di masa era globalisasi seperti sekarang.